Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Paling utama dan pertama, marilah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mahasiswa ekonomi syariah, kita mempelajari UMKM. Ini saya mengetengahkan sebagai pembukaan judul seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal, yaitu tentang UMKM di era revolusi industri 4.0. Anda sudah tahu bahwasanya apa ini revolusi industri 4.0 ini memang terjadi di sekitar 2017 atau 2018 ya. Isu-isu tentang industri 4.0 ini yang serba digitalisasi, ternyata itu juga disambut dengan terjadinya corona, dan sekarang malah digital ini malah marak gitu ya. Kemudian bagaimana UMKM atau UKM, usaha kecil menengah ini di era industri 4.0, dan sebagai persiapan kita harus mengetengahkan tentang entrepreneur muda di era revolusi industri, yaitu paling tidak mahasiswa ini disiapkan untuk menjadi entrepreneur muda di era revolusi industri. Karena UMKM itu pasti membutuhkan entrepreneur. Oke, saya lanjutkan. Industri 4.0 yang serba digital, Anda sudah bisa memahami, mencari, gitu ya. Revolusi industri yang dinandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Ini dari World Economic Forum. Oke. Tahap-tahap revolusi industri di abad 18-an, 19 itu ya. Penemuan mesin uap, uap, kereta api, ini revolusi industri di Prancis ya ini. Kemudian abad 19-an listrik, assembly lines meningkatkan produksi barang. Kemudian tahun 2000-an teknologi informasi, komersialisasi, personal komputer dan lain-lain. Di tahun 2000-an ini di masa saya dulu komputer itu orang pegang komputer itu sudah wah sekali, sekarang sudah ketinggalan. Kalau Anda bisa komputer sudah ketinggalan. Revolusi industri 4.0, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui teknologi wireless, nirkabel, dan big data secara masif. Ini sudah terjadi sekarang ya, now. Karakteristik utamanya revolusi industri itu era disruptif teknologi ya. Cepat, pesat, memberi ancaman bagi industri raksasa. Ini sudah terbukti ya, sudah terbukti. Industri raksasa yang namanya apa dulu, televisi itu kebutuhan sebagai hiburan, sekarang televisi itu digeser oleh yang namanya YouTube gitu ya. Jadi orang-orang tua saja yang sekarang melihat, bahkan orang-orang tua sekarang sudah melihat YouTube juga. Orang-orang tua aja itu yang ada kebutuhan televisi. Jangan-jangan ke depan anak-anak muda, ini calon-calon mahasiswa nanti rumah tangga itu untuk beli televisi itu sudah tidak ada di memori otak gitu. Beda dengan kalau seumuran saya itu memang dulu hiburannya televisi, sekarang tetap membutuhkan televisi. Sekarang informasi apapun, kalau yang sifatnya visual, itu bisa dilihat di
YouTube itu lebih murah di listrik. Sekarang kan data lebih murah. Apalagi dalam rumah pakai WiFi bersama-sama lebih murah sekarang. Dulu di tahun 2000-an namanya kartu perdana itu aja masih mahal banget, apalagi dulu internet itu kecepatannya itu pakai MMS atau apa ya, GPRS, MMS, ya seperti itu lama sekali ya gitu. Dulu ketika internet baru muncul itu pengen tahu wajahnya, semisal artis katakanlah Krisdayanti gitu, muncul apa ini dahinya gitu aja, waduh sudah lama banget itu. Itulah teknologi. Sekarang data sudah sampai 5G ya. Kita bisa lihat 4G aja kecepatannya seperti itu, apalagi 5G. Perubahan ukuran perusahaan di era yang baru ini, ukuran perusahaan tidak perlu besar, namun perusahaan tersebut lincah memanfaatkan teknologi informasi. Jangan-jangan bank informasi itu, bank di Amerika Serikat banyak yang ditutup karena memang sudah tidak membutuhkan. Pelayanan sekarang sudah memang serba mesin. Pelayanan mandiri sekarang store ke bank aja cukup dengan mesin ATM gitu. Sebenarnya tidak butuh teller lagi. Masalah-masalah apa sekarang sudah bisa dikonsultasikan dengan gadget. Sudah selesai. Jadi tidak perlu yang namanya CS. Gitu ya. Sesuatu yang sangat urgent sekali nanti diperbankan itu mungkin hanya dibutuhkan lapak ukuran 2x2 atau 2x5 atau misal seperti itu, seperti counter HP. Ya, lanjut fokus utama short time to market, siklus inovasi yang singkat, produk lebih kompleks, volume data lebih besar. Increase flexibility, peningkatan fleksibilitas, lebih terindividualisasi, pasarnya volatile serta produktivitasnya tinggi. Oke. Boost in efisiensi. Efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal. Lanjut, wajah kegiatan ekonomi dunia sekarang. Revolusi industri, marketplace. Sebagai contoh saja, ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee COD. Ya, sharing ekonomi, books ini bisa dibaca sendiri. Ya, web, Siko ya, Booksmarks dan lain-lain. Smart Appliance. Ini jelas pakai gadget ini. Kemudian e-education. Seperti ini pakai Zoom, Open Study, Futurelian, University, Canvas, Network. Telah banyak menerapkan dukungan internet, dunia digital sebagai wahana dana belajarnya. Revolusi industri 4.0, the rise of new industry yang diakibatkan oleh agen perubahan. Virtually new watch lies components by market capitalization. Dulu ini perbandingan 2006-2016. Ya. Tinggal kita lihat sekarang yang eksis di 2006 ada Exxon Mobil, General Electric, Microsoft. Ya. Sekarang 2016 Apple, Alphabet, Microsoft, Exxon Mobil yang 2006 di atas sekarang 10 tahun sudah di nomor 5. General Electric
Dulu nomor 2, sekarang nomor kesekian. Ya. Ini memperlihatkan bahwasanya ini kan biru kan. Ini IT biru. Nah ini IT nih. IT. Ya, energi sudah mulai turun, kemudian finansial, ya, General Electric, ya, finansial, industri ya industri, General Electric industri. Kita lihat, nah, sekarang perbandingan 2008 dengan 2018, nah, PetroCina nomor 1 kompaninya. Sekarang mana PetroCina? Di sebelah kiri. Itu tahun 99 ya. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Ini apa itu IT semua kan? IT. Nah, bukan IT sudah naik. Oke. Threats and opportunity. Era baru industri digital ini ancaman dan peluang. Ancaman dan peluang. Secara global era industri ini menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang 2015-2025. Berarti di masa-masa ini pekerjaan banyak yang hilang, digantikan oleh mesin. Era digital berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 pekerjaan. Masih 2,1 juta pekerjaan hingga 2025. Nah, era industrialisasi digital menghilangkan 1,15 miliar. Kemudian ada model ada penyerapan tenaga kerja 2,1 juta saja. Trade diestimasi bahwa 65 murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri. Sekarang aja musim pandemi kemarin emisi karbon juga turun. Oke. Revolusi 4.0 Indonesia, beberapa model bisnis pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digital. Konvensional mulai tergantikan dengan online marketplace. Toko kelontong ke Tokopedia, Giant dulu, terus apa itu mungkin Matahari atau apa sudah banyak yang tutup mungkin atau terkurangi, kemudian dengan Tokopedia dan teman-temannya. Taksi ojek tradisional mulai digantikan mode transportasi online. Nah, dulu tukang ojek seperti ini gambarnya, duduk-duduk seperti ini. Kemudian taksi, dulu siapa yang menyangka Bluebird itu akan hancur, sekarang kan sudah bukan hancur lah, akan tergerus gitu lah bahasanya. Omsetnya turun katakanlah. Berarti itu hilang dengan hanya aplikasi yang namanya Gojek. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan, Society 5.0. Sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi, teknologi, menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Super Smart Society. Ini era 5.0. Oke. UMKM di era digital. Bagaimana keadaannya? Oke, nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Jadi UMKM
manajemennya berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Ini ciri UMKM ya. Asas pelaksanaan UMKM, kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Nah, bagus kan? Ini juga kayak jalan dengan prinsip ekonomi syariah. UMKM, produk, perorangan, badan usaha, kerja usaha mikro, omset sama dengan 300 juta, modal sama dengan 50 juta. Usaha kecil, omset 300 sampai 3,25. Modal 50 sampai 500. Menengah. Nah, omset 2,5 sampai 50 M, modal 500 juta sampai 10 M. Peran UMKM jelas penyangga perekonomian. Jumlah pengusahanya adalah 58,97 juta tahun 2018. Ini kalau jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 berapa ini? 250 atau 200 juta. 200 juta, hampir 30% ya, hampir 30%. 60 juta, ya, hampir 30%. UMKM. Jelas, produk domestik bruto peningkatan, menyumbang devisa, peningkatan pajak, penyerapan tenaga kerja. Supplier bagi konsumen atau perusahaan besar, sebaliknya juga pelanggan bagi perusahaan besar, bagian dari rantai distribusi. Permasalahan UMKM. Permasalahannya modal usaha, sudah bingung, apalagi yang kecil-kecil nih, apalagi masih di pandemi ini, kurang tahu cara membesarkan bisnis. Ini perlu pendampingan dan pemberdayaan UMKM oleh kampus. Kurangnya inovasi produk, kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Permasalahan ini klasik ya, belum memanfaatkan pemasaran online. Tidak adanya branding atau merek produk. Merek ini penting. Tidak memberikan perhatian pada pelanggan dengan program yang loyalitas. Mengandalkan pembukuan secara manual, ini masih penyakit-penyakit. Ya, tidak memiliki mentor, ya, konsultannya tidak punya. Memang UMKM itu permasalahannya tidak memiliki izin resmi, masih malas. Dan sekarang sebenarnya pemerintah sudah mempermudah perizinan itu. Peluang bisnis 4.0, fintech, cloud hosting, bisnis online, on-demand service. Nah, kita membutuhkan leadership entrepreneur, kemudian skill management, keterampilan untuk memanage, penggunaan teknologi, ya, inovasi produk, pemasaran, modal, pembukaan, ini solusi dari masalah-masalah tadi. Oke, menyiapkan entrepreneur di revolusi industri. Standar keterampilan yang harus dikuasai secara umum, ini logis, kritis, sistematis, inovatif, ilmu pengetahuan iptek kan gitu. Kemudian menguasai teknik, prinsip, pengetahuan prosedur tentang penggunaan iptek tadi. Secara khusus, mampu secara mandiri mendesain proses bisnis,
Desain bisnisnya itu suatu sistem informasi akuntansi. Nah, Anda kan dibekali dengan akuntansi. Ini sudah tepat ini. Kemudian pengendalian manajemen, pengambilan keputusan, pendekatan siklus, penggunaan sistem. Oke. Bagaimana menyiapkan masa depan? Jelas investasi pada pengembangan digital skill. Anda harus investasi di sini. Menerapkan prototipe teknologi baru. Pembelajaran dengan learn by doing. Pembelajaran dengan mengerjakan. Pendidikan berbasis international certification and digital skill. Maaf. Responsif terhadap industri, bisnis, dan perkembangan teknologi. Nah, ini pembelajaran berbasis human digital skill. Dan ini belum bisa terlaksana karena di masa pandemi ini. Oke. Skill industri masa depan. Ini juga sudah saya sampaikan di pembahasan YouTube saya tentang kompleks problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive ability. Ini tidak begitu saya terangkan karena saya sudah mempunyai pembahasan ini. Tinggal dilihat aja di skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 kalau tidak salah seperti itu. Oke. Penguasaan 5 elemen ICT. Akuntansi ini terutama di informasi akuntansi. Anda yang sudah belajar akuntansi, business acumen, behavioral computation, digital acumen, data interrogation, synthesis and analysis, kemudian communication. Informasi akuntansi. Ya ini juga sudah saya terangkan seperti yang tadi, bisa dicek di YouTube saya pembahasan sebelumnya. Sudah lama ini saya sudah hampir ini saya sampaikan di bulan Agustus kalau tidak September di tahun 2020 ya, pembahasan tentang ini. Kualifikasi akuntan, professional value, ethic, attitude. Nah, kemudian 3 bidang utama IS, accounting, finance, related knowledge, organizational and business law, information, technology, knowledge, and competency. Kemudian IS3, ini nih intellectual skill, technical and functional skill, personal skill, interpersonal and communication skill, organization and business management skill. Ya, ini yang akuntansi saya lewati aja karena Anda sudah belajar tentang akuntansi. Ya, sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi penting juga karena kompetensi itu harus diakui, gitu ya. Pengakuan dibuktikan dengan sertifikat. Anda sudah melakukan keterampilan yang berbasis prosedur, semisal mudah gitu ya seperti saya orang SDM. Belajar tentang SDM itu ada praktikumnya dan itu ada sertifikatnya, gitu. Pelatihan tentang SDM kepemimpinan. Nah, sudah ada sertifikatnya, ada ujiannya, pasti kalau sertifikat itu ada ujiannya. Nah, oke. Itu yang tentang sertifikasi. Kemudian ini yang profesi akuntansi juga banyak untuk profesi. Oke, leader era 4.0, strategi bisnisnya, menyatukan dan memberikan arah tujuan yang jelas, memiliki kecepatan, membuat keputusan, dapat milih dan mengembangkan bakat anggota.
mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan zaman. Karakteristik pelaku bisnis 4.0, berusaha menawarkan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Inovasi tanpa akhir. Ya, inovasi tiada henti. Ya, itu apa itu inovasi tiada henti itu? Bukan Suzuki. Suzuki ya. Yamaha semakin terdepan. Model monopolistik kapitalitas baru, model pemasaran 3.0, konsumen multidimensi. Strategi bisnis bisa baca sendiri. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Jelas mengombinasikan teknologi. Ini harus memang kita kuasai ya. Mahasiswa bisa menyiapkan diri, siap, ya sudah siapkah kita? Ya, literasi manusia, literasi teknologi, literasi data. Ya, kemudian literasi manusia, keterampilan, kelicahan, kematangan budaya, entrepreneurship, general education and kompetensi, revolusi industri, kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, general education, dan ini memang harus multi ya, multi. Oke, silakan Anda, ini tim apalagi KKNI, Direktorat Pembelajaran. Nah, ini harus Anda tanggap teknologi ini. Nah, gitu ya. Kuliah masih ditambah dengan keterampilan yang lain. Oke. Ini kalau kita lihat di perguruan tinggi, penguasaan dan keterampilan iptek 80 ya. Di kebutuhan tenaga kerja ini perbandingannya seperti ini ya. Kemudian lanjut, mungkin ini saja yang ilmu kehidupan lah. Pemberian Sang Pencipta, maka pelajari apa hakikat dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Allah menciptakan manusia disertai dengan perangkat dan pedomannya. Pelajari bagaimana pedoman hidup sesuai kehendak Allah, karena hakikatnya ketentuan Allah adalah kekuatan ideal untuk manusia. Ilmu kehidupan, ilmu yang wajib, yang harus dipelajari sehingga menjadi kita memahami apa hakikat hidup, untuk apa hidup, bagaimana hidup, dan kemana hidup berakhir. Kemampuan kita memahami kehidupan akan menjadikan hidup lebih terarah, memahami arti kebahagiaan dan kebahagiaan yang hakiki. Profesi kita adalah manifestasi dari ibadah. Ingat ya. Bekerja itu juga merupakan ibadah dan perwujudan melakukan ilmu kehidupan. Dan itu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.